Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas IPA online-nya bersama Ustazah Anggun. Nah, pagi ini seperti biasa kita akan memulai pembelajaran IPA. Namun Ustazah meminta semua anak-anak Ustazah untuk bersama-sama membaca doa sebelum belajar, kemudian dilanjutkan dengan ikrar dan murojaah hafalannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah percaya semua anak-anak Ustazah di rumah itu sudah membaca doa sebelum belajar, kemudian sudah membaca ikrar, kemudian sudah merujuk hafalannya masing-masing. Dan ya, Ustazah percaya itu. Terima kasih. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, Ananda mengetahui dan mampu menjelaskan apa saja materi genetik yang ada dalam tubuh manusia. Yang kedua, Ananda mampu mendeskripsikan, menjelaskan istilah-istilah apa saja yang kita gunakan dalam bab pewarisan sifat ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita ya nak ya. Hari ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat, atau ada lagi orang menyebutnya dengan persilangan atau genetika ya. Jadi untuk bab pewarisan sifat ini agar memudahkan Ananda memahami video pembelajaran yang akan Ustazah paparkan, boleh Ananda buka bukunya halaman 58. Ya, sembari menonton video Ustazah bisa juga melihat atau membaca bukunya di halaman 58. Baik Ananda, setelah Ananda buka bukunya di halaman 58 tadi, coba Ananda perhatikan slide berikut ini. Di video Ustazah itu ada ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pewarisan sifat. Sebenarnya ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai genetika atau pewarisan sifat ini masih banyak lagi ya. Ada itu surat Al-Ahqaf ayat 15, kemudian ada juga surat Az-Zumar ayat 6. Nah, untuk hari ini Ustazah akan meminta Ananda untuk membaca surat Al-Ahqaf ayat 15, yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Surat Al-Ahqaf ayat 15. Nah, di sini Ustazah meminta kepada semua anak-anak Ustazah dalam mempelajari bab ini, kita sering-sering bersyukur atas apa yang telah Allah ciptakan untuk kita dan selalu meminta maaf kepada orang tua, karena tidak ada kita yang selalu benar kepada orang tua ya, karena orang tua itu adalah yang terbaik untuk kita. Jadi minta maaf selalu dan berbakti selalu kepada orang tuanya ya nak ya, karena memulai pembelajaran tentang pewarisan sifat ini sangat berhubungan erat dengan ayah dan ibu bapak kita. Nah, jadi dalam pewarisan sifat ini ada yang namanya genetika. Genetika itu adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tata cara penurunan sifat dari induk kepada keturunannya atau anaknya. Nah, gambar-gambar yang Ustazah paparkan di sini ini adalah contoh-contoh dari kromosom. Ya nak, Untuk gambar yang sebelah kiri atas itu adalah jumlah kromosom manusia.
23 pasang. Kemudian untuk gambar sebelah kanan atas itu adalah pasangan kromosom seks ya. Kromosom seks itu artinya penentu jenis kelamin. Artinya kalau XY itu perempuan dan XX itu laki-laki. Maaf nak, kalau XY itu laki-laki dan XX itu perempuan. Nanti lebih jelasnya Anda lihat materi selanjutnya. Oke, kalau untuk gambar sebelah kiri bawah itu merupakan susunan dari kalau dari sebelah kiri itu adalah DNA, lanjut kumpulan dari DNA itu adalah gen, lanjut kumpulan dari gen itu adalah kromatid, lanjut kumpulan dari kromatid itu adalah kromatin. Nah, kumpulan dari kromatin itu adalah kromosom. Kromosom ini terletak pada inti sel. Nah, inti sel itu terletak dalam sel. Nah, kembali lagi kalau kita udah bahas tentang sel, kembali lagi ke materi kita tentang sistem organisasi kehidupan di bab ke-6 kelas 7 ya. Buka lagi bukunya. Jadi semua materi untuk IPA ini saling terkait mulai dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, faktor penentu pewarisan sifat itu, pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya itu disebut dengan hereditas. Kemudian cabang biologi yang khusus mempelajari tentang hereditas atau pewarisan sifat itu adalah namanya genetika. Nah, kita masuk yang pertama, materi genetik yang akan kita pelajari yaitu gen. Nah, gen ini adalah sepasang DNA yang menentukan sifat tertentu atau membawa ciri tertentu. Gen ini yang tadi Ustazah katakan, dia terletak di dalam kromosom, dan kromosom itu tersendiri terletak di dalam inti sel ya. Jadi sebenarnya kalau kemarin waktu kelas 7 Ustazah katakan sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup, memang. Tapi ada lagi materi yang paling kecil dari makhluk hidup itu adalah gen. Kita lanjutkan. Yang kedua ada lagi yang namanya kromosom. Kromosom ini adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik kepada keturunannya ya. Kromosom itu dia berbentuk batang yang terdapat di dalam inti sel, dan sepasang kromosom yang bentuk dan ukurannya sama itu dinamakan dengan kromosom homolog ya. Jadi kalau kromosom-kromosom yang bentuknya sama dan ukurannya sama itu namanya kromosom homolog. Nah, di sini adalah gambar dari kromosom tersebut. Coba perhatikan lebih jelasnya. Ini adalah gambarnya tadi ya, kromosom. Nah, jadi dia pada gambar fokus ke gambarnya dulu. Jadi pada gambar kromosom ini dia memiliki 4 lengan dan 1 sentromer ya. Jadi kalau yang sentromer itu nama lainnya adalah kepala kromosom, dan lengan kromosom yang 4 ini dinamakan dengan lokus. Lanjut, bentuk-bentuk kromosom itu ada metasentrik, artinya 2 lengan 1 sentromer di mana lengannya itu hampir sama panjang atas bawah. Yang kedua submetasentrik, 2 lengan 1 sentromer di mana lengannya salah satunya lebih panjang daripada lengan yang lain. Yang ketiga akrosentrik, itu sentromernya tetap di tengah namun lengannya ada yang sangat panjang satu dan sangat pendek satu. Dan yang terakhir itu adalah telosentrik, di mana dia hanya memiliki 1 lengan dan 1 sentromer ya. Itu macam-macam bentuk dari kromosom. Oke, kita lihat tipe-tipe kromosom. Yang pertama ada kromosom tubuh, nama lainnya adalah autosom, yaitu kromosom yang menentukan ciri-ciri tubuh.
Yang kedua ada namanya kromosom kelamin, nama istilahnya adalah gonosom. Nah, yaitu kromosom yang menentukan jenis kelamin. Nah, menentukan jenis kelamin artinya dia jenis kelamin jantan kah atau jenis kelamin betina. Ya, Nak. Oke, kita lanjutkan ke macam-macam kromosom pada sel kelamin manusia. Kromosom akan menempati sebuah sel dan sel tersebut memiliki kromosom yang berbeda-beda. Kemudian, untuk sel kelamin manusia itu kromosomnya dibedakan menjadi dua, yaitu ada kromosom X dan kromosom Y. Nah, pada wanita itu kromosomnya terdiri dari XX. Ingat ya, kalau kromosom itu Allah menciptakannya selalu berpasangan, tidak pernah ada satu. Ya, kalau satu berarti itu terjadi kelainan genetik namanya. Jadi kalau normalnya Allah menciptakan kromosom itu selalu berpasangan. Jadi kalau untuk sel kelamin manusia yang wanita, kromosomnya itu sepasang yang X-nya. Ya, berarti kalau wanita itu XX, kalau yang pria kromosomnya pasangannya itu adalah X dan Y, XY ya. Jadi kalau misalkan kita tes genetik DNA untuk kromosom kelamin atau gonosom wanita itu XX, gonosom pria itu XY. Kita lanjutkan jumlah kromosom. Nah, di sini Ustazah ingin menggarisbawahi bahwa kromosom yang terletak di dalam inti sel tubuh itu bersifat diploid 2N atau berpasangan. Nah, itu yang Ustazah katakan tadi ya, Nak ya. Selalu dia berpasangan. Tapi khusus untuk sel kelamin itu dia bersifat haploid atau tidak berpasangan. Jadi kalau misalkan untuk kromosom tubuh dia berpasangan, kalau untuk kromosom kelamin dia tidak berpasangan, sendiri-sendiri. Artinya kayak tadi XX sama XY kayak gitu ya, Nak ya. Kemudian untuk manusia jumlah kromosomnya itu ada 46 ya. 46 kromosom atau 23 pasang. Sedangkan pada sel kelaminnya itu ada 23 kromosom, setengah dari kromosom tubuh untuk manusia. Oke, kita lanjutkan. Istilah-istilah dalam genetika atau pewarisan sifat. Yang pertama ada gen, itu adalah segmen atau segmen tertentu pada DNA yang ada di kromosom yang menentukan sifat keturunan tertentu. Kemudian ada kromosom. Nah, kromosom ini faktor pembawa sifat keturunan dari induk kepada anaknya, artinya kumpulan dari beberapa gen menjadi dia kromosom. Kemudian ada lagi parental, nanti istilahnya itu artinya induk. Jadi biasakan ya, Nak ya, buka-buka terus ini video tentang istilah-istilah genetika. Atau di bukunya juga ada pada halaman 61, itu ada istilah-istilah dalam genetika. Kemudian ada lagi filial, lambangnya F, itu artinya keturunan. Nah, kemudian ada lagi keturunan pertama, itu lambangnya F1, keturunan kedua itu F2. Jadi kalau misalnya nanti dalam video pembelajaran yang Ustazah paparkan ini ada lambang F1, ada lambang F2, Ananda langsung connect kalau F1 itu keturunan pertama, F2 itu keturunan kedua. Kemudian ada lagi genotip atau genotip ya. Itu adalah sifat yang dibawa oleh gen yang tidak tampak dari luar. Nah, kita lihat bedanya dengan fenotip. Kalau fenotip itu sifat yang tampak dari luar, hasil perpaduan antara sifat genotip dengan lingkungan. Nah, bedanya di sini caranya, kalau genotip itu kan tidak tampak dari luar, artinya dia gennya itu berarti di dalam tubuh manusia, nggak kelihatan dia keluarnya ya, Nak ya, gennya berarti kalau yang genotip. Kalau fenotip itu kan tampak dari luar, artinya dia misal dia memiliki kulit hitam atau dia memiliki kulit putih, atau contoh lainnya dia memiliki rambut keriting, atau contoh lainnya dia memiliki mata sipit. Nah, itu adalah namanya fenotip ya, tampak dari luar tubuh manusia, itu adalah sifat fenotip namanya.
Oke, kita lanjutkan istilah selanjutnya, ada dominan, artinya sifat yang sering banyak muncul pada keturunan ya. Yang paling kuat itu artinya dominan. Kemudian ada lagi resesif. Kalau resesif itu sifat yang lebih sedikit atau lemah munculnya pada keturunan. Kemudian ada lagi intermedier, atau sebagian buku bikinnya intermediate. Itu adalah sifat yang sama-sama kuat muncul pada keturunan ya. Nah, contohnya kayak gini. Kalau dominan, misalnya orang tuanya si ibu dia berkulit sawo matang, ayah putih, ternyata kita sawo matang, berarti gen ibu yang sawo matang itu bersifat dominan terhadap kita, seperti itu. Dan yang gen ayah yang putih itu ada juga di tubuh kita, tapi dia bersifat resesif ya. Jadi kita ada gen putih, tapi yang terekspresinya itu adalah gen ibu yang dominan. Nah, sedangkan untuk yang intermedier itu contohnya pada bunga. Nah, Ustazah kasih contoh bunga. Kalau bunga, misalkan Ananda mengawinkan bunga mawar merah dengan mawar putih, ternyata keturunannya itu menjadi mawar merah muda. Nah, merah muda itu berarti kan percampuran antara warna merah dengan warna putih. Nah, yang merah muda itulah yang dinamakan dengan sifat intermediate, kayak gitu ya nak ya. Kemudian ada lagi semi dominan. Kalau semi dominan ini pasangan gen yang berinteraksi untuk memunculkan sifat perpaduan. Baiklah, kita lanjut ke istilah selanjutnya, ada yang namanya homozigot. Homozigot itu adalah pasangan gen yang sama-sama kuat, artinya yang sejenis ya. Contohnya ini, kalau homozigot dominan itu kita lambangkan gennya itu A misalkan. Nah, jadi kalau misalnya homozigot dominan itu berarti A besar dengan A besar, atau K besar K besar, atau M besar ya, itu homozigot dominan. Nah, kalau homozigot resesif artinya lemah ya. Kalau yang dominan itu biasanya hurufnya besar-besar, kalau yang resesif itu hurufnya kecil-kecil karena dia lemah. Nah, contohnya kita misalkan lambangnya A, jadi A kecil, berarti itu homozigot resesif. K kecil, homozigot resesif. M kecil, homozigot resesif. Jadi artinya kalau yang dominan itu ditandai lambang huruf gennya itu huruf besar, sedangkan resesif itu lambang huruf gennya itu huruf kecil. Nah, kalau homozigot berarti dia sejenis ya, seperti yang Ustazah jelaskan tadi. Lanjut, kita ada yang namanya heterozigot. Kalau heterozigot itu pasangan gen yang tidak sama kuat, artinya satu lemah, satu kuat. Nah, coba lihat di sini ada A besar, ada A kecil. Artinya ini adalah heterozigot, satu besar, satu kecil, satu dominan, satu resesif ya. Kemudian contoh lainnya K besar, K kecil, satu dominan, satu resesif. Kemudian contoh lainnya ada M besar, M kecil, satu dominan, satu resesif, atau satu kuat, satu lemah. Oke, kita lanjutkan, ada yang nama istilahnya galur murni. Galur murni itu dengan keturunan satu induk ya. Kemudian ada lagi istilah backcross. Backcross itu persilangan antara F1. Ingat, kalau F1 itu adalah keturunan pertama dengan induknya yang dominan. Artinya keturunan pertamanya itu dikawinkan dengan induknya, seperti itu. Itu yang namanya backcross. Kalau test cross itu persilangan F1 dengan induknya yang resesif ya, sama juga kayak yang tadi, tapi kalau misal backcross itu dengan induknya yang dominan yang hurufnya besar-besar. Kalau misalnya test cross itu berarti anaknya dikawinkan dengan induknya yang hurufnya kecil-kecil, seperti itu ya nak. Oke, Ustazah rasa cukup sampai di sini untuk materi hari ini. Jika ada pertanyaan boleh langsung menghubungi Ustazah. Sekian untuk hari ini Ananda semuanya. Semoga ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan pada hari ini dapat dipahami dengan sebaik mungkin, dan marilah kita tutup kelas dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah tutup kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.